Kenapa? Nah, lu jadi pelatih belum pernah, main timnas juga enggak, dan netizen marah dong. Oh gitu? Lu aja yang main. Hah? Lu Enggak. aja yang ngelatih. Lah saya diceburin ikut diskursus kayak begitu, seminar course di AFC soal coaching education, leveling Bersama coaching. pelatih-pelatih Iya. dari Asia atau Iya. ASEAN? Asia, AFC. Jadi bersama Kalau pelatih, yang Anda bukan ASEAN, pelatih. sorry, kalau yang ASEAN itu yang waktu course technical director. Iya, 2016. coachingnya bersama para pelatih. Iya. The real pelatih. Kalau yang 2016 dengan para direktur teknik malah. Yang rata-rata pelatih Padahal juga hari sih. itu Anda bukan dirtek. Bukan. Kok bisa? Ya itulah bedanya Bung Toel sama yang lain. Makanya Sombong dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam prestasi. Kembali podcast Spotify menjumpai Anda bersama saya, Bung Tommy Welly. Dan kali ini topik kita adalah tentang sukses Timnas U23 dan senior pekan ini. Nah, ya, Timnas menang. Kebahagiaan membuncah. ya, ST dipuja. Pak Erick Thohir pun luar biasa bahagia. ya, Nah, kita akui itu dan kita juga turut berbahagia. ya. Selamat kita ucapkan. Kira-kira menurut Anda kunci suksesnya apa tuh, Pel? Sebelum bicara kunci sukses, saya koreksi pemilihan kata sukses. Kenapa? Karena baru menang kan, bukan sukses. Beda. Beda dong. Kalau menang itu baru pertempuran kecil, proses. Kalau sukses itu perangnya dimenangkan. Maksudnya sukses lolos. Ya kan? Sukses. Sukses lolos terus sukses juara. Itu baru kita bicara sukses. Ya kan proses lah, Tom. Ya. Oke, berarti kunci kemenangan ya? Oke, kunci kemenangan. Kita bicara dari Timnas U23 dulu, Ya. yang semalam bermain. Ya, yang pertama apresiasi lah ya. Ya. Bisa menang dengan skor yang sangat telak gitu loh. 9-0. Cuma kalau saya nggak bisa membuncah-buncah gitu loh. Tetap harus proporsional. Selalu melihat sesuatu dalam konteks proporsional karena belum sampai pada target goal sesungguhnya. Ini kan baru perjalanan. Karena kalau ngomong besar tahun 2002 kita pun bisa ngalahin Filipina 13 gol kalau nggak salah. Ya. 13-1 apa 13-0. 2002 Ya. AFF, tapi nggak jadi juara juga. Udah menang segede gitu pun nggak jadi juara waktu itu. Jadi kalau dalam proses itu adalah perjalanan, peperangan kecil yang dimenangkan. Peperangan kecil berikutnya lawan Turkmenistan kan Selasa. Jadi itu juga harus dimenangkan supaya kita masuk kepada peperangan lebih besar, putaran final Piala Asia. Nah, suksesnya baru nanti di sana. Kita memenangkan peperangan namanya, bukan pertempuran lagi. Tapi apapun itu oke. Menang pertempurannya luar biasa, Kita harus 9 gol. Betul. Dan kita ikut senang dan Ya. bahagia. Apa kunci suksesnya di semua aspek? Materi pemain, individu maupun secara tim unggul. Keuntungan tuan rumah, materi pemain, individu, taktikal unggul semua. Jadi menurut saya sih Cina Taipei nyaris nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di babak pertama kiper kita kan nggak ngapa-ngapain, nyaris nggak ngapa-ngapain juga. Jadi memang sudah unggul sejak awal karena lawannya Taiwan. Iya, menurut saya sih ada perbedaan kualitas sehingga kemudian kita bisa menang sangat besar. Jadi secara individu materi kita kuat, secara tim juga materi kita kuat, plus keuntungan tuan rumah dan Cina Taipei kalah kualitas, kalah segalanya lah. Bagaimana Anda melihat masing-masing penampilan para pemain, Ya. utamanya mereka yang berhasil mencetak gol? Kita lihat kebintangan Marcelino, Ya, ya kan? Menurut Anda? Marcelino saya pikir memang adalah pemain yang berbeda lah ya dibandingkan yang lain. Dia punya kemampuan yang menurut saya sih memang menonjol. Ini bakat yang istimewa, harus kita jaga supaya makin terasa. Ya. Biarlah besi menajamkan besi. Jadi kalau dia sedang ada di luar, semoga dia bisa meningkatkan karirnya. Semoga ada loncatan yang lebih tinggi lagi supaya dia makin terasa. Karena di usianya adalah usia sedang fase menuju pemain matang. Bahwa dia pemain berbakat, iya. Tapi sekarang dia udah 19 kan, kemarin kan pas ulang tahun tuh. 19 ke 21 itu adalah fase di mana dia harus menjadi pemain yang makin matang.
Dan yang bisa mengasah itu supaya dia jadi mature player, ya klub sama kompetisi. Cuma 2 itu. Adakah kiranya yang perlu masih di-improve walaupun kemenangan sudah besar buat tim ini untuk selanjutnya nanti menghadapi Turkmenistan U23? Kalau improve berarti soal konsisten. Lawan China Taipei menang 9-0 dengan kualitas China Taipei yang masih di bawah. Apakah bisa menang lawan Turkmenistan? Secara materi kita bisa gitu loh. Berimbang ya? Iya, hanya apakah ada banyak gol atau tidak itu bisa kita lihat nanti di lapangan. Lalu ini pemain muda. Let's say anggaplah ini masih kategori pemain muda, pemain dewasa yang baru di awal lah. Karena kan Ferdinand 19, Arkan Fikri juga di kisaran usia itu. Ivar Jenner juga 20-an, Rafael Struijk gitu kan. Menurut saya sih mereka perlu mengasah konsistensinya. Ya. Jadi kalau pujian terlalu setinggi langit pun kadang jadi bahaya gitu loh. Nah, Bung Toel, Ya. Ketua Umum Pak Erick Thohir dan juga beberapa publik menyebut ini sebagai generasi emas sepak bola kita. Nah, menurut Anda keren kan itu? Keren. Makanya saya bilang kalau ketua umum sih pandai melihat momentum. Langsung dia melakukan pernyataan yang mesti kuat. Cuma secara sepak bola lagi-lagi karena posisi saya pengamat sepak bola itu label yang berat menurut saya sih. Berat gimana nih? Ya itu tadi kan pengalaman sejarah sepak bola membuktikan itu. Enggak selamanya generasi emas pada saat usia muda kemudian bisa sampai pada peaknya, pada puncaknya di event yang paling ditunggu itu. Contoh kasus? Portugal misalnya. Oh, Yang di luar. generasi Fernando Couto, Rui Costa, Luis Figo. Ya, itu Lalu generasi emasnya. Yugoslavia, generasi Dragan Stojkovic, Robert Prosineci, Boban, Savicevic dan sebagainya. Itu juga di senior nggak sampai puncaknya, hanya di junior aja. Pada saat mereka 20-an. Sama di seperti under sekarang. usia ya? Portugal di U20-nya. Ya juara dunia kan. Yugoslavia juga. Lalu Belgia juga generasi De Bruyne ini kan hebat Maksud benar. Anda tidak berprestasi juara lantas di Di seniornya? atasnya, ya nggak sampai puncaknya yang diharapkan gitu. Padahal lumbung pemainnya sedang bagus-bagusnya. Iya, Belgia juga sama kan, Eden Hazard, Lukaku, Dries Mertens, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, itu semua generasi emas. Kan kemarin selesai itu, generasi itu sebetulnya udah habis. Jadi putus di usia mereka. Iya, jadi label itu nggak bahaya, berat gitu loh. Oh, Karena dalam perjalanannya masih banyak faktor lain. Contoh Marcelino memang sekarang sedang dalam proses menanjak. Tapi dimaksimalkan fasenya. Karena kalau dari sisi usia, dia sedang menjalani fase dari talented player ke mature player. jadi Dari pemain artinya berbakat ke pemain Anda mau matang. bilang janganlah kita terlalu euforia. Iya, menurut saya Karena sih perjalanan itu. masih panjang. Betul, makanya saya bilang tadi ini baru menang, belum sukses. Karena yang disasarnya sukses juara, Iya. sukses lolos. Iya, Oke, nah, solusinya gimana, Tom? Ada catatan saya baca, sebaiknya ini pemain yang cemerlang kemarin bermain, itu main di luar negeri aja lah. Go to abroad. ya bagusnya seperti itu. Jadi jangan cuma ngandelin kita naturalisasi atau segala macam, tapi kita dorong pemain kita keluar. Contohnya Jepang. Jepang, Korea kan melakukan itu. Oke. Jadi bukan mereka mengandalkan itu, tetapi pemain-pemain mereka sudah bisa bersaing di sana. Batu loncatannya kalau Jepang biasanya Bundesliga tuh. Banyak tuh matang. Sepengalaman Anda, teknisnya itu bagaimana? Ya, itu Agar pas- pemain banyak bermain di luar, tentu kan ada experience ketika Anda menjadi pengurus waktu itu. Ya kalau dari sisi federasi, bidang atau departemen luar negerinya yang harus kuat. Kedua, yang kemarin diaspora. Sebetulnya itu secara teknis bisa dimasukkan ke dalam ranahnya federasi. Oke. Gitu loh. Kalau sekarang kan adanya di Kemenpora itu kan, di Menpora. Diaspora. Yang diaspora Iya. itu. Sebetulnya kalau ini menyangkut teknis bisa juga ada di BTN kah? Ada badan tersendiri ya. Betul. Tapi Kalau secara bisnis agent itu perilakunya kan, ranahnya agent lah. Tapi buat kepengurusan Pak Erick Thohir rasanya untuk menginvite pemain luar, ya mau isunya naturalisasi atau mengirim pemain keluar bermain di Eropa atau dimanapun, kayaknya mudah deh Tom. Ya kalau akses networknya, mungkin ada. karena Ya. network beliau. Tapi kan yang tinggal kuncinya kualitas dari pemain itu. Atau strateginya kemana dulu. Kayak sekarang kan Marcelino ke Liga 2-nya dulu kan. Iya, Tidak kepada liga yang paling topnya dulu Iya. di Belgia. iya. Ya itu kalau saya nilai sebagai bagian dari strategi. Tapi nggak boleh di situ, harus progres. Ya beberapa pemain sudah beruntung mereka berlaga di luar ya. Ya,
Selama ini kita sering mendengar kejadian atau Ya. ada pemain layu sebelum berkembang. Burn out. Nah, ada si story lah Ya. di yang lalu gitu loh. Nah, agar itu tidak terjadi, sebenarnya ini pemain harus bagaimana? Selain tentunya dia maintain dirinya ya. Tapi kan di atas itu kan ada klubnya, ada timnasnya kalau memang dia pemain timnas. Suggest Anda. Banyak faktor. Banyak faktor pemain itu burn out atau habis sebelum waktunya, layu sebelum berkembang. Kalau pemain itu pemain muda, maka kita bicara tentang development. Iya. Mungkin ada development yang salah. Cuma ini akan panjang bahasannya karena itu topik yang berbeda. Walaupun mereka sudah mentas di timnas, Ya, udah U23, oke. perlu di-develop. Tetap di-develop. Perlu. Di-develop oleh Iya. federasi. Bahkan sebetulnya kalau kita cermat, ada banyak kita kehilangan beberapa pemain yang menurut saya sih potensial. Di 2019 pemain-pemain itu sangat potensial menonjol. Anda mau sebut Evan Dimas misalnya? Enggak, Evan Dimas generasi sebelumnya. Ya Evan Dimas salah satunya lah. Nah kalau kaitannya, karena ngomong Evan Dimas, kaitannya dengan timnas senior kemarin, yang muncul lagi, yang kemudian dapat kesempatan dipanggil Adam Alis. Adam Alis itu memang berbeda dengan Evan Dimas waktu junior, tapi kemudian muncul, mereka usianya berbarengan di 2015 SEA Games. Nah Adam Alis muncul di situ. Ya. Tapi kemudian hilang dari radar timnas, kemarin panggil lagi tuh, Ya. Adam Alis. Itu kalau bicara generasinya Evan Dimas. Tapi di 2019 kalau kita mau bicara pemain-pemain yang sedang top, tapi kemudian tidak ada di eranya STY ini, saya sebut misalnya Osvaldo Hai, top scorer SEA Games, Marinus Wanewar, Todd Ferre, kebetulan tiga-tiganya Papua. Ini nggak ada lagi sih sekarang yang memberikan tiket ke final SEA Games, hanya kalah sama Vietnam. Indah Safri 2019. Osvaldo Hai lagi hebat-hebatnya. Makanya ditransfer ke Persija dengan cukup mahal waktu itu beritanya. Bener atau tidaknya saya nggak tahu lah. Cuma sekarang kan hilang. Nah maksud saya problematika sepak bola kita jangan sampai terlalu banyak pemain-pemain berbakat itu hilang. Kan penanganannya macam-macam. Kalau saya kebetulan kasih contoh 3 nama ini, kebetulan Papua kan. Yang paling bertanggung jawab siapa Tom untuk memaintain pemain? Ya kalau bagus bicara ini? timnas senior ya head coach. Head coach. Ya kalau head coach itu harus dilengkapi support sistemnya ya BTN. Support sistemnya BTN kan. Dan it's adalah federasi. Ya. Dan kalau kita bicara ini kan pemain-pemain yang harusnya sedang menanjak nih. Kan belum sampai maksimalnya. Todd Ferre apa kurang bagusnya. Marinus Wanewar, Osvaldo Hai hilang. Kan kita nggak boleh atau harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya pengalaman Riedel dulu di awal-awal yang sama Boas bagaimana gitu kan. Tapi kemudian pemahaman-pemahaman yang diberikan ke Riedel, akhirnya kan Boas masuk lagi kan. Sempat Boas tidak masuk dalam skemanya Riedel, Alfred Riedel waktu itu, almarhum. Jadi banyak pembelajaran yang harus dilakukan oleh kepengurusan sekarang agar tidak terulang terhadap pemain-pemain bintang ini atau calon bintang. Artinya pelatih itu harus memahami kultur bola Indonesia kan. Terlebih lagi pelatih asing. Dia harus ngerti Boas itu siapa, dari mana, bagaimana. Karakter. Maka support sistemnya harus bagus. Dia harus memberikan sebuah gambaran. Sehingga tidak salah judgement. Maksud saya pelatih tidak salah judgement, karena kalau salah judgement bisa hilang bakat kan. Oke Tom. Ricky Fajrin lah, kalau saya ngomong Papua nanti disangkanya tendensius. Ricky Fajrin kan lagi bagus-bagusnya juga. Di 2018, 19, 20. Tapi Ya sebetulnya sih sekarang juga posisi usia senior yang matang lah. Tapi kan udah hilang juga, nggak ada namanya Ricky Fajrin sekarang. Padahal menurut saya sih pemain yang konsisten lah. Di Bali United dia konsisten. Tom, sebenarnya ada yang bilang juga kita untuk pemain ini tidak kekurangan, stoknya sedang banyak. Anda setuju? Menurut saya sih ya. Asal tinggal bagaimana teliti BTN-nya mau membuat talent pool yang bagus, memang pasti ada grade-nya itu. Grade Marcelino tentu berbeda dengan grade yang Muhammad Ragil Jadi dan yang Anda sebagainya. tahu konsep talent pool itu bagaimana? Di Liga 1 atau Liga 2 pasti ada yang namanya TSG, Technical Study Group. Di sana harus ada orang-orang teknis, kepelatihan, yang bukan saja cuma menganalisis
Kalau menurut pandangan saya ya, bukan cuma menganalisis tren sepak bola yang terjadi di Liga 1, Liga 2 atau menganalisis taktikal yang berkembang di Liga 1, Liga 2, tren pelatih lokal dengan asing, tapi juga dia memantau tren pemain-pemain muda yang cukup menonjol di klub-klub itu. Ya. Lalu di-list sebagai talent pool buat tim nasional. Dari mulai U20 Ya. atau mungkin dari U17 Iya, berarti turun mulai dari EPA kalau kayak gitu kan. Karena kalau dari program kerjanya EPA itu dari 13 loh. 13, 15, 17, 18 ya. Lalu ke 20. EPA itu ada beberapa level. Elite Pro Academy itu. Kalau kita bicara program PSSI yang sekarang. Itu tadi tentang Timnas U23 yang semalam sukses, sekali lagi selamat. Kita mundur sedikit ketika Timnas senior mengalahkan Turkmenistan. Ya. 2-0. Ya. Itu juga keren, luar biasa. Selamat juga kita ucapkan. Betul. Catatan Anda untuk kemenangan itu? Ya, saya pikir kemenangan yang pantas harus diambil. Terlebih ini FIFA Matchday untuk perbaikan ranking, juga untuk mendevelop kualitas tim nasional. Jadi penting tuh bermain dengan level tim seperti Turkmenistan yang katakanlah di 100-an kan 138. 138 atau 49 ya? 138. 38 ya. Nah, jadi artinya ke depannya ambil sasaran bermain di lawan-lawan yang rankingnya kisarannya di 100-an. Nggak jauh dengan kita gitu? Iya. Yang 149 ya? Ya, kita katanya sih dengan menang dari Turkmenistan akan dapat poin dan kira-kira ada tiga tingkat dia naik kita. Ya, sekarang berubah sudah. Ya, prediksinya ke 147 kan. Jadi maksudnya lawanlah ranking 100, 110, 120. Kisaran 100 sampai 120 lah. Nah, itu kan nanti satu, tujuan naikin ranking bisa tercapai. Kedua, mematangkan timnas bisa tercapai. Maksud saya bertahap. Iya. Gitu loh. Kemarin main dengan formasi 3 back ya. Belum maksimal semua karena dibagi konsentrasi ke teknis nih. Kadang-kadang saya kalau ngomongin teknis tuh suka ngeri, Tom. Kenapa? Nah, lu jadi pelatih belum pernah, main timnas juga enggak. Dan netizen tuh marah, Tom. Oh gitu? Lu aja yang main. Enggak. Lu aja yang ngelatih. Itu kan pernah diceburin ke coaching education. Coaching education. Waktu waktu di federasi jadi secara teori tahu, ngerti, paham. Football development Lah saya diceburin ikut diskursus kayak begitu, seminar course di AFC soal coaching education, leveling bersama coaching. Pelatih-pelatih dari Asia atau ASEAN? Asia, AFC. Jadi bersama kalau pelatih, yang Anda ASEAN, bukan pelatih. Sorry, kalau yang ASEAN itu yang waktu course technical director. Iya, 2016. Coachingnya bersama para pelatih. Iya. The real pelatih. Kalau yang 2016 dengan para direktur teknik malah. Yang rata-rata pelatih padahal juga hari sih. itu Anda bukan dirtek. Bukan. Kok bisa? Ya itulah bedanya Bung Toel sama yang lain. Makanya sombong dia. Bukan sombong. Bercanda aja gitu loh. Makanya tadi tanya lu bukan pelatih kok ngomong taktikal. Ya lumayan. Proses pengalaman itu membuat saya belajar tentang taktikal. Paling tidak punya teorinya. Saya mendengar, saya menyerap gitu. Oh begini. Jadi bukan soal 4-3-3 akan lebih ini, bukan. Mau main formasi apapun nggak masalah. Yang penting pelatih bisa menerapkan taktikal itu dengan baik. Pemain memahami prinsip bermainnya. Principle of play. Karena struktur permainan ada berapa coba? Nggak akan pernah berubah. Struktur permainan itu cuma 3. Defend, transition, attacking. Attacking, transition, defend. Nah, bagaimana memainkan 3 struktur permainan ini lewat taktikal yang kamu mau main. Nah, kemarin belakangan saya lihat STY lihat bahwa kita kuat punya di flank. Flanknya di Asnawi di kanan, flank kirinya biasanya Pratama Arhan. Tapi kemarin karena bagi tugas di 23 yang main Edo Febriansyah, Persib Bandung. Nah, dia main 3 di belakang nih. Jordi Amat di tengah, central back tengahnya, di kanannya Sandy Walsh, di kirinya Alfreanda Dewangga. Ini mungkin berubah, masih mungkin yang 3 ini karena masih ada Rizky Ridho, masih ada Elkan Bagot, masih ada Fahrudin. Dia 2 gelandang yang box to box si Klok sama Ricky Kambuaya kemarin. Masih punya Rahmat Irianto kita. Pola yang diterapkan STY itu based on pengetahuan Anda yang pernah ikut pelatihan Dirtek atau pelatih di tingkat ASEAN dan Asia, itu cocok dengan karakter pemain kita?
cocok nggak dengan karakter pemain kita. Karakter pemain atau permainan? Ya. Kalau karakter kultur permainan sepak bola kita itu tugasnya dirtek. Maka waktu itu muncul Villanesia sebagai filosofi sepak bola negeri ini. Kalau filosofi sepak bola negeri ini memang agak berbeda waktu STY datang awal-awal. Cuma dengan pola ini menurut saya agak mendekati. Karena kekuatan kita memang di wing, biasanya di flank, kuat. Oke. Gitu. Jadi Anda kalau jadi pelatih ini Tom, sertifikatnya apa? Saya nggak aji mumpung aja nggak ngambil lisensi waktu itu karena nggak enak kan. Waktu itu kan kita memperbaiki kepelatihan. Iya. Berlomba-lomba tiap hari tuh pelatih telepon minta diduluin. Ya masa saya mau ikut-ikutan juga ngambil gitu. Meski saya merasa bisa juga ngambil gitu loh. Iya, pengetahuan yang Anda punya adalah kok kalau dengar dari ceritanya seolah-olah udah level pengetahuan pelatih timnas gitu loh. Enggak lah, belajar aja lah. Belajar, baca, Sama dengerin. Hah? Rendah hati. Ya menarik Bung Toel ini. Memang belum pernah jadi pelatih, tetapi beberapa kali ikut course pelatihan ketika jadi pengurus bersama dengan para pelatih. Ini gara-gara netizen bilang suruh Bung Toel jadi pelatih timnas ya nanya begitu. Banyak, ada puluhan, ratusan bahkan ya Hen ya. Hah? Suruh aja Toel jadi pelatih. Atau jadi pemain sekalian ya. Tapi ya kan saya selalu bilang bahwa Spotify mengundang memang yang orang punya expertise, ada datanya ketika berbicara. Ya saya juga mengabaikan tuduhan-tuduhan yang benci STY atau apa. Sepak bola tuh nggak boleh berdasarkan pada benci. Ya Anda dibilang anti STY, padahal Anda pernah cerita Anda pernah membela STY. Iya, di awal-awal kan dikerjain itu. Kalau tahu ceritanya, lihat aja di channel saya di awal-awal di Gocek Bung Toel. Itu saya memang mengkritisi Indra Safri dan Yeyen Tumena waktu itu sebagai asosiasi. Waktu STY baru datang ya? STY baru datang di awal-awal tahun di 2020. Iya. Jadi kurang lebih ya itulah ada situasi yang nggak harmonis. Lalu saya mengkritisi. Situasi kan agak reda. Nggak minta terima kasihnya juga, nggak. Karena kita proporsional aja gitu loh situasinya. Iya. Gitu loh. Dan memang ada komunikasi juga lah dengan beberapa teman gitu. Nah, jadi saya nggak pernah mendasarkan pada suka, benci atau apa. Kan bukan urusan privat. Iyalah. Iya kan? Kan ini urusan sepak bola. Marwah sepak bola. Kalau benci tidak suka itu urusan pribadi, urusan privat gitu loh. Kalau saya disebut benci, maka yang seberangnya harus sayang gitu sama STY. Kan sayang emang urusan apa sayang gitu kan? Itu kan buat sepasang kekasih kalau sayang gitu. Yang Anda sayang adalah sepak bolanya ya. Iya. Marwahnya. Sama Ines. Anakmu. Atlet basket. Oke, sedikit kita berprediksi tentang timnas yang akan menghadapi U23 ya. Ya, Turkmenistan. Turkmenistan U23 nanti. Banyak yang bilang akan menang juga. Walaupun tidak seheboh kemarin. Ya. Karena kita terlihat lebih unggul. Ya. Dan itu artinya kita cukup seri aja ya. Tapi kalau kita ingin naikin standar kualitas ya harus menang. Gitu. Iya. Dan saya cenderung melihat peluang menang itu juga terbuka. Besar ya. Tapi nggak harus berpikir 9-7-0 bukan menang gitu loh. Iya, tetap harus diatensi tuh Turkmenistan ya. Betul. Dan menang. Menang menurut saya sih. Kecenderungan peluangnya menang besok. Kira-kira berapa kalau boleh berprediksi? 2, mungkin di angka 2 gol gitu. 2 lagi sama dong. seperti senior. Sama seperti senior. Nggak mudah, karena kalau seperti Turkmenistan ini kan Asia Tengah. Ya kadang challenge-nya itu kan postur mereka yang mereka leading kan di area itu Uzbekistan. Uzbekistan leading tuh di area Asia Tengah. Ya. Nah itu kita agak kesulitan karena secara postur kan mereka Eropa. Ya memang pecahan dibanding Uni dengan Soviet. Turkmenistan kita lebih ribet ngadepin Uzbek ya. Iya, karena dia Beberapa paling kali leading tuh. Pemimpinnya di kawasan Asia Tengah ya Uzbekistan. Tapi kalau Turkmenistan saya lihat bahwa peluang kita besar. Iya, oke. Bung Tommy, sekarang kita bergeser ke timnas yang akan disiapkan untuk Asian Games. Iya. September dan Oktober ya. 23 September sampai 8 Oktober. Nah, konon kabarnya itu tesnya udah mulai, walaupun baru beberapa pemain yang gabung. Ya. Catatan Anda untuk ini bagaimana? Asian Games kelihatannya kalau saya lihat prioritasnya, PSSI lebih prioritas pada
Piala Asia U23 yang diasuh oleh Sinteyong Sinteyong pun bilang begitu, akan lebih fokus ke situ. ketimbang yang Asian Game. Hmm. Jadi kasarnya Indra Safri silahkan cari materi yang di luar yang dipakai atau diproyeksikan oleh Sinteyong untuk Piala Asia U23 ini. Tapi kan Maka mungkin materi yang saja. hadir kan yang di luar ini kan, yang TC dimulai Tapi tanggal. dimungkinkan dan boleh kan? Boleh. Bahkan Mengambil yang dari senior ada. boleh. Kan didaftarkannya udah sekitar 40-an itu, 41 atau berapa. Heeh. Jadi termasuk senior. Ada Jordi Amat juga didaftarkan, Sadi Ramdhani, Rahmat Irianto. Asian Games itu termasuk yang bergengsi lah, Tom. Gengsi lah. Walaupun dia sebenarnya bukan agenda FIFA kan, Bukan. bergengsi. Ya. Karena kita juga punya achievement masa lampau di Asian Games Yes. 86. 86. Berse Matulapelwa pelatihnya. Kita semifinalis. Yang mainnya Ricky Yakob, Robi Darwis, Keinginannya Sutrisna. kan nyampe ke situ Sutrisno. lagi atau melampaui lah. Ya, Berat kan, Tom? berat. Apalagi misalnya kita harus makanya gini, kita jangan cepat puas karena satu, bicara Asian Games, sejarah kita mengatakan kita pernah semifinal 86. Berce Matulapelwa generasinya pelatih. Lalu pada saat ini katakanlah sepak bola kekinian modern, waktu kita jadi tuan rumah Asian Games 2018, Vietnam jadi semifinalis. Gitu loh. Jadi ada hal yang perlu kita kejar supaya kita bersaing makin tinggi. Paling tidak untuk saat ini kita kan masih satu strip di bawah Vietnam yang sudah semifinalis Asian Games tahun 2018. Di negeri kita pula dia berhasilnya. Pak Hang Seo pula gitu loh. Untuk Piala Asia U23 kita kan baru menang penyisihan nih sekali 9-0. Ramainya kan udah minta ampun. Memang betul diapresiasi. Tapi kalau orang sepak bola perlu menjaga ini gitu. Kalau kata Michel Platini, jadi juara dunia, jadi juara Eropa atau jadi apapun tuh 2 hari doang katanya euforianya. 2 hari saja. Ntar saya cari lagi quote-nya. Tapi cuma saya ingat kalau nggak salah Michel Platini yang ngomong gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh ini Karena setelah itu harus fokus pada yang lagi, lain. ya gitu loh. Nah kalau bicara U23 Asia balik lagi nih, kita kan baru menang perjalanannya 1 kali. Nah Vietnam kan sudah runner up bos, runner up Piala Asia U23 tahun 2018, Pak Hang Seo lagi gitu. Itu kalaupun mau dijadikan benchmark dia ya, dan rasanya memang perlu kita jadikan benchmark. Betul. Supaya kita ini nggak gelagapan, kayak nggak punya ukuran gitu, kayak hidup dalam katak tempurung, tiba-tiba generasi emas lah, tiba-tiba inilah, padahal belum apa-apa. Makanya mohon maaf Tuan, tadi saya koreksi bukan sukses, baru menang. Gimana gue bilang, udah juara gitu. Juara pada pertandingan itu. Iya, Vietnam tuh runner up, saya mau ingatkan, supaya kita punya wawasan, punya standar, punya iger yang harus terus dicapai. Vietnam tuh runner up Piala Asia U23 tahun 2018. Runner up. Dan kita belum sampai di situ. Dan dia pun pernah lolos Piala Dunia U20 lewat jalur kualifikasi. Sementara kita jadi tuan rumah. Tapi batal. Batal pula gitu. U17 gimana kalau Vietnam catatannya? Piala Dunia. Piala Dunia U17 belum pernah. Belum pernah dia? Belum pernah. Harus jalur kualifikasi ya. Iya, jalur kita kualifikasi. Kita pernah jadi tuan rumah gitu loh. Ntar kita ngomong begini, diomen. Iya, anti STY gitu. Skeptis. Soal STY biar yang anti STY punya ini ya, punya amunisi lah, kesenangan gitu. Terserah aja, saya mau kasih objektivitas. Jadi waktu kemarin dia membagi tugas di senior antara Surabaya dan Solo. Ya. Tiba-tiba kan muncul berita tuh, kelelah, capek katanya. Terus terang aja menurut saya sih, janganlah ngomong begitu STY. Kalau Anda pro bono, Anda sukarelawan ya boleh. Saya capek gitu loh. Nah kan dia profesional. Ratusan juta loh dia gajinya gitu loh per bulan. Jangan mengeluh gitu. Dan pasti kan nggak nyetir sendiri lah bos. Enggak lah, iya, tahu dia jalan. Surabaya Solo lewat jalur tol paling 4 jam gitu. Tolonglah berempati dikit pada situasi sepak bola Indonesia. Kalau saya mau kasih contoh aksi Pamidun. ASN asal Batu Malang yang goes sepeda dari Batu Malang sampai Jakarta demi korban Kanjuruhan yang belum mendapatkan keadilan semestinya. Dia nggak bilang capek bos.
Iya, iya, Yang lebih iya. capek keluarga yang ditinggalkan, korban Kanjuruhan yang sampai saat ini ada anaknya kah, ada suaminya, ada istrinya, ada sepupunya, kehilangan dan tanpa kejelasan. Itu sih kesedihan yang mendalam, Tom. Makanya maksud saya Lelah sebagai itu. head coach yang dalam posisi terhormat, dipilih-pilihlah kata-kata. Jangan baru Surabaya Solo lewat tol aja udah bilang lelah gitu loh. Padahal Anda bukan pro bono, bukan Iya, bukan sukarelawan, sukarelawan. iya profesional yang ratusan juta digaji per bulan gitu loh. Tapi saya percaya Bung Toel ini, sahabat Spotify, dia itu kalau ada yang mengkritik, menghujatnya bahkan, buat Bung Toel itu adalah nggak apa-apa biarin aja, karena itu hanya permukaan. Saya bicara kedalaman. Iya. Nah, Itu pilihan. jawabannya. Iya, Itu betul. jawabannya, benar kan? Betul, itu Jadi kalau pilihan. dalam bahasa agama, Tom, Ya, ya. itu yang diomongin syariat, hakikatnya. Iya, iya, iya. Nah, itu jarang yang tahu. Makanya saya mengkritisi hal-hal yang menurut saya kurang pantas. Jangan begitulah. Anda seorang head coach tim nasional, Anda terhormat, jangan sedikit-sedikit mengeluh. Jangan kebanyakan drama Koreanya gitu loh. Iya. Gitu. Itu satu hal. Yang kedua, memang pilihan lah. Kan saya nggak pernah marah, nggak pernah maki-maki, nggak pernah apa namanya nyerang itu orang yang memuji-muji STI, saya nggak pernah juga. Nah kalau saya Nggak lantas, mengkritisi, memberi catatan kan itu pilihan saya. Iya. Hak saya juga untuk mengkritisi, memberikan catatan. Kenapa dimarah-marahin? Kita lanjut sedikit memprediksi Oke. tentang timnas untuk Olimpiade. Siap, Ini berat nggak, Bang? berat. Karena harus 3 besar dulu ya. Yes, 3 besar di Piala Asia tahun depan. Baru Di bisa, Qatar ya, Ya. main di Olimpiade. Ya, itu berat tuh. berat. Tapi kita pernah catatan di Pernah. Olimpiade, Tom. Tahun 50-an itu ya, 54 kalau nggak salah Melbourne. Itu juga kalau nggak salah gantiin ya. Ganti atau diundang kalau nggak salah waktu itu. Karena era Apa itu juga kan kita, belum ada kualifikasi. Contoh Piala Dunia pun kan masih ada undangan tuh. Ya Piala Dunia juga India Belanda juga Iya. gantiin kita kan. Betul. Dan itu ceritanya sampai sekarang. Iya, draw aja bisa hampir 1 abad diceritain kebanggaannya. Termasuk yang Olimpiade. Ya, bukan nggak menghargai ya, tapi ya itulah jejak sejarah kita gitu loh. Oke, Bung Toel. Ya, Menjelang closing, mungkin Anda punya semacam bukan catatannya terlalu banyak, gitu kan? Ya. Semacam suggest untuk adik-adik kita dalam bermain nanti. Bukan kepada STI, Tom, kepada iya. pemain-pemain kita Ya. yang luar biasa, yang cemerlang, yang masih jauh perjalanannya. Ya. Karena masih 23 tahun yang junior ini kan. Agar mereka tetap cemerlang sampai akhirnya. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Oke. Saya juga sepakat ini materi yang bagus, kualitas yang bagus, generasi yang bagus. Jangan cepat puas. Jadi ada habis menang 9-0 media bilang 5 pilihan pemain terbaik gitu yang main bagus. Menurut saya sih semuanya bagus loh. Bahwa kiper memang nggak banyak ujian, ya oke lah kita sisihkan itu. Tapi semua materi di belakang bagus itu. Mau Rizky Ridho, Elkan Bagot, di kiri Pratama Arhan, di kanannya Ilham Rio Fahmi, Marcelino, Arkan Fikri, Ivar Jenner, Strike, lalu siapa? Sananta, bagus Kemampuan itu. mereka Witan. nyaris merata ya. Iya, di semua lini semua kunci merata. Hanya buat saya jangan cepat puas, progreslah terus. Jangan keberatan sama label generasi emas. Jangan jadi beban itu. Bung Toel, terima kasih atas pandangannya tentang timnas. Kita berharap nanti timnas juga unggul atas Turkmenistan. Ya. Dengan gol kalau bisa lebih dari yang senior dapatkan. Sebelum berpisah, saya punya pantun. Musim panas pergi berenang. Cakep. Jangan lupa ajak Pak Erick Thohir. Timnas kita mulai sering menang. Semoga cerita ini tidak cepat berakhir. Gimana? Mantap, cakep. Balas, Tom? Coba. Harus mikir nih. Pantun juga ya? Oh iya. Ayo. Memang bagus, rajin berenang. Mm-mm. Jangan lupa minum es. Terus? Ya memang bagus timnas kita mulai menang. Tapi jangan lupa belum sukses. Baiklah sahabat Spotify. Lama-lama ini jadi Facebooker. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Sukses timnas. Jayalah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.